Selamat sore, Shalom, Shalom. Boleh Bapak Ibu, mari bangkit berdiri sejenak. Kita akan berfellowship pada sore hari ini. Boleh lihat kiri kanan, keluar dari bangku saudara, boleh katakan Shalom. Ya, kasih senyum, boleh katakan kiri kanan, Shalom. Jangan lupa dengan Bapak Wakil Gembala yang ada di depan. Iya, jauh-jauh datang dari Bandung. Iya. Ya, boleh sebanyak-banyaknya kita berfellowship pada sore hari ini. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Sungguh Bapa, hati kami berlimpah dengan syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih segala kebaikan yang boleh kami rasakan Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini Bapa, sebelum Engkau membentuk kami dengan kebenaran firman-Mu, sebelum firman-Mu Tuhan menegur, menghibur, membangun kami Tuhan, biarlah dengan pujian kami bangun tata-Mu Tuhan. Sebab Kau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memberkati setiap bangku-bangku yang kosong. Mari angkat tangan-Mu, arahkan kepada bangku-bangku yang kosong Tuhan. Biarlah Kau kirimkan dari utara, selatan, timur, barat jiwa-jiwa yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan malam hari ini terjadi kebangun rohani tempat ini Tuhan. Biar kami yang datang dengan segala sakit penyakit, kami membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan segala persoalan, kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Kami yang datang dengan segala pergumulan, Engkau buka jalan Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Jesus, kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, hadirat-Mu Tuhan, bawa kesembuhan. Hadirat-Mu Tuhan, bawa pemulihan. Mari umat yang dikasih Tuhan masing-masing angkat pujian. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sina balalama inna bayana masuk. Haleluya. Biarlah pemulihan terjadi malam hari ini Tuhan. Biarlah pembebasan seutuhnya terjadi di tempat ini. Jesus, haleluya, haleluya. Mujizat-Mu masih ada, pemulihan yang seutuhnya. Jesus, seramas ande. Mari berkata-kata dengan Tuhan. Mari berbahasa. Haleluya, haleluya. Engkaulah satu-satunya kerinduan bagi kami Tuhan. Sebab lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jesus, Jesus, segala hormat,
segala pujian, segala pengagungan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Cinta mana masuk, haleluya. Jesus, 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 haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Biarlah kami nikmati Engkau Tuhan pada sore hari ini. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam kudus-kudus-Mu. Jesus, Jesus. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Angkat pujian berkata, kerajaan, biarlah kebenaran-Mu Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi Tuhan, boleh angkat pujian, katakan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan Allah segalanya di dalam hidup. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan, biarlah kebenaran-Mu Tuhan. Itulah bagian hidup kami. Haleluya. Mengasihi Tuhan berkata, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari bersama katakan, Kaulah segalanya, yes, di dalam hidup. Itulah bagianku Tuhan. Shalabalabala, Jesus. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mari yang mengasihi Tuhan berkata, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Mari jemaat sendiri angkat pujian. Mari jemaat berkata, Kaulah segala. Yes, amin, haleluya. Kebenaran-Mu itu bagianku.
Tuhan, katakan mengasihimu, memuliakanmu Bapa. Dan mari kita menyembah, mari berbahasa roh sekali lagi. Sungguh Bapa, hati kami bersyukur, sungguh jiwa kami bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi berkata-kata dengan Tuhan. Mari bersama-sama berkata-kata dengan Tuhan. Jesus, segala pujian syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa. Ucapan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Jesus, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Jesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yes, amen. Biarlah sepanjang hidup kami mau terus memandang-Mu Tuhan. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu Bapa. Dan mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Semuanya katakan, ku bersuka atas boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, sorak kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yes, amen. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau menyanyi, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersorak. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Sebab Dia yang kudus, Dia Allah Israel. Yes, amen. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Engkau Tuhan, katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan boleh bertepuk tangan bersama-sama. Pujian, hormat, amin. Jemaat sendiri mendengar namamu, ku bersuka atas selamanya kami mau memuji Kau. Mengasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari yang diberkati boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah, pujilah Tuhan, hai semua suku bangsa. Pujilah Dia dalam kekudusannya, pujilah Dia dalam mendengar namamu, ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Kemuliaan, kejayaan bagi Kau Tuhan. Haleluya. Kami akan menari, kami akan bersuka cita menyambut kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus, mari yang siap memberkati Tuhan dengan pujian bersama. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama menari bagi Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Iya. Kita akan menari bagi Tuhan pada asik. Mari bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Boleh katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan bersama. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Boleh tepuk tangan bersama. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari bersama tepuk tangan bagi Allah. 1, 2, 3. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Boleh menari bersama-sama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Mari kita bersama-sama. Let's together dance. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Katakan, mulutku pun bersorak memuji. Semuanya hajat perbuatanmu, besar anugerah takkan berhenti. Katakan, tiada terukur besar kasih setia. Boleh katakan panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi
bersama. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kata. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama menari bagi Tuhan, katakan hatiku bersyukur. Boleh menari bagi Tuhan. Katakan mulutku pun bersorak. Let's together Jesus. Ajaib perbuatanmu besar. Katakan takkan berhenti ku memuji namamu. Semuanya berkata tiada terukur besar kasih setia. Umat Allah boleh berkata panjang dan lebarnya melebihi laut. Katakan jauh tinggi mengatasi langit. Yes. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Umat Allah katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Boleh tepuk tangan bersama. Ayo. Yang di belakang tepuk tangan bersama-sama. Ayo. Sekarang sekarang jemaat yuk. Ayo tepuk tangan sama-sama jemaat. Hatiku bersyukur. Jemaat boleh berkata jiwaku boleh lebih keras lagi jemaat. Katakan ajaib. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan kita. Yes, amen. Ku memuji namamu. Mari bersama menari, katakan hatiku bersyukur. Amen. Pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Yes, takkan berhenti ku memuji namamu. Yang diberkati katakan amin. Tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat. Kasih setiamu besar selamanya. Yang wanita berkata kasih setiamu besar selamanya. Yang pria katakan kasih setiamu. Yang pria kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama-sama katakan kasih setiamu bersama. Kasih setiamu besar selamanya. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Lebih dahsyat tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, boleh katakan kiri kanan. Ini ada bule ada di tengah-tengah kita. Kita pakai bahasa Ibrani. Ojo khawatir. Don't worry. Iya, katakan kiri kanan. Ojo khawatir. Haleluya. Mari umat Allah yang diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau bangkit bagi Indonesia Tuhan. Kami mau bangkit bagi Kota Malang. Mari bersama. Mari kita semua tepuk tangan bersama. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang berdiri bagi Indonesia. Yes,
bersama-sama. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama. Amin. Menggedap, katakan kiri kanan. Sekarang lawang berdiri bagi kota Malang. Mari maju umat semuanya. Haleluya. Bukan bagi menyatakan kemuliaannya, bukan. Mari bangkit bagi Tuhan. Semuanya berkata, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah memuji Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yeah. Mari kita semua mati. Jemaat sendiri berkata, sekarang lawang berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat semuanya, awas. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan kami nyatakan kemuliaan. Semua berkata, sampai setiap lutut, semua lidah. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Lebih lagi, dialah bersama, bukan bagi nyatakan kemuliaan. Yes, amen. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut. Jesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Katakan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus bersama Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Yeah. Tanpa musik, jemaat sini boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan tanpa musik. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sejenak dalam hadirat Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan Allah yang sama yang memberkati Yakub, Ibrahim. Engkau Allah yang memberkati Israel. Engkau Allah yang sama Tuhan yang memberkati kami. Engkau Allah yang sanggup membangkitkan Lazarus Tuhan. Engkau Allah yang sama Tuhan, sanggup membangkitkan ekonomi kami, sanggup membangkitkan kesehatan kami. Jesus, Jesus. Angkat suara sembah Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan sore hari ini. Biar mujizat-Mu terjadi, pembebasan seutuhnya. Yang sakit berkata, aku disembuhkan. Yang lemah berkata, aku dikuatkan. Jesus, kami angkat pujian kami. Haleluya.
biarlah hadirat-Mu Tuhan yang memuaskan hati kami Tuhan. Biar saat kami pulang dari tempat ini, jiwa kami dipuaskan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang memulihkan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuh. Katakan, terima kasih Yesus. Yes, amen. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat sendiri angkat pujian. Jemaat berkata, Kau Tuhan yang selamat. Katakan, thank you God. Katakan, terima kasih Bapa. Sebab Engkau yang memulihkan sakit penyakit kami. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Mari yang percaya boleh angkat tangan, katakan, terima kasih. Dengan iman berkata, Kau Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat. Haleluya. Ku sembah. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Segala pujian. Mari naikkan syukur pujian, pengagungan kepada Tuhan, kepada Bapamu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya Engkaulah yang menerima pujian. Ku sembah Yesus seumur. Mari kita menyembah berbahasa roh.
Mari bersama-sama berbahasa roh. Shana bakalala balala balala. Jesus. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain kami menyembah Engkau Tuhan. Kurabalala balala 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 balala. Shedededededede balala balala. Shana balala balala. Shana bakalala balala 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 balala. Hallelujah. Kurabashana bakalala balala 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 balala. Kurabashededededede. Mari angkat kedua tanganmu, mari tengadakan wajah, berikan kehormatan, pujian Jesus. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shana balala 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 balala. Kurabasela. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu. Amin. Pakai hamba, mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Terima kasih untuk segala apa yang Kau sudah berikan buat kami. Menikmati berkat-berkat-Mu selama 1 minggu Tuhan. Engkau mencukupkan seluruh kehidupan umat-Mu. Umat-Mu yang tetap merendahkan hati di hadapan-Mu. Umat-Mu yang selalu senantiasa fokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk hubungan suami istri, anak-anak, orang tua kami, para menantu, cucu-cucu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi untuk kesehatan, karya Tuhan dalam setiap keluarga kami Tuhan. Engkau yang sudah mengajar setiap kami sebagai orang tua. Engkau yang sudah mendidik kami Tuhan, menasehati kami melalui para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih. Engkau pakai terus gereja-Mu Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Buat kami semua, kami mendapatkan dukungan, kami mendapatkan satu tuntunan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya. Kurang meriah, jangan duduk dulu. Tepuk tangannya kurang meriah. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau saya tanya apa kabar, semuanya bilang luar biasa. Amin. Udah pasti itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan bagikan firman Tuhan apa yang Tuhan berikan pada saya
pada saat teduh pagi. Dan waktu saya duduk di situ juga ada sesuatu yang Tuhan perkatakan melalui ucapan gembala pembina kita. Kita jemaat mula-mula itu bersatu, kemudian unity dan berdoa dan menjadi berkat untuk penuaian. Nah, itu datang juga dari kita semuanya, dari keluarga. Tiba-tiba Tuhan kasih satu perkataan, kepura-puraan. Jangan ada hidup kita sebagai hubungan suami istri, ada satu yang terselubung, yaitu kepura-puraan. Baik itu di gereja, di keluarga, baik itu di dalam gereja. Secara kebersamaan, ya, mungkin itu pengerja atau saudara sebagai jemaat ke tempat ini bukan untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, tapi hanya sekedar untuk ya hari Minggu kita ibadah. Betul, itu nggak salah, tapi kita harus lebih lagi sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Ini waktunya, nggak ada lagi kepura-puraan dalam hidup kita. Tuhan mau, kita mau sungguh-sungguh. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita, begitu mengampuni kita, begitu selalu memaafkan kesalahan setiap kita. Dan gembala mengatakan banyak setiap pagi berdoa, minta pertobatan, minta ampun, setiap hari minta bertobat. Ampuni saya Tuhan, sekalipun mungkin saya tidak merasakan sesuatu kesalahan yang saya lakukan sepanjang hari. Tapi pada waktu kami datang menghadap kepada Tuhan, terlebih lagi selalu saya katakan, ampuni saya ikuti, tiru apa yang disampaikan oleh pemimpin. Kita harus setiap hari minta ampun kepada Tuhan. Dan kepura-puraan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau kita sudah sebagai pasangan suami istri dalam keluarga, nggak ada lagi kepura-puraan dalam hidup kita. Amin. Terlebih lagi dalam gereja lokal, kita nggak bisa lagi. Anda tercatat di gereja lokal saudara sebagai jemaat. Kita harus menopang gereja lokal setempat. Dan saya ada di gereja lokal setempat GBI Sukawarna, nggak pernah. Waktu pernah gereja itu pecah di tahun berapa? Pecah 2, tapi kami berdua tetap ada di gereja itu. Kami nggak ada keinginan untuk ikutan gitu loh. Kenapa? Saya berdoa, tiba-tiba kalau orang yang suka berdoa, Tuhan itu kasih tuntunan. Waktu gereja ada masalah, gereja lokal ada masalah, kemudian Tuhan kasih sesuatu buat saya. Kamu kerja sama orang 23 tahun. Dan kamu sekarang bekerja bukan sama orang, sama aku. Saya sebagai hamba Tuhan, full timer. Sepenuh hati kita berdua. Sekarang kamu bekerja sama aku, sama orang bisa 23 tahun. Pada waktu itu saya baru bergabung dengan gereja GBI Sukawarna baru beberapa tahun. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Dan pada waktu kalau kita dekat intim bersama dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita hidup, kita ada di wadah satu gereja. Nggak bisa saudara hidup bergereja, hidup sebagai orang Kristen, tapi tidak bergereja. Nggak bisa saudaraku. Kita harus ada satu tudung di situ. Perlindungan, bukan perlindungan, satu wadah di situ. Kita ada pemimpin, kita ada gembala. Kami semua digembalakan. Nah pada waktu ada sesuatu yang tidak baik, mungkin ada orang-orang yang tidak baik, akhirnya kita mau ikut-ikutan, nggak bisa. Pada waktu itu saya dapat sesuatu, sebelum terjadi sesuatu, saya ini nggak biasanya puasa, doa puasa, doa puasa 3 hari, puasa Esther. Sekarang saya mau ulang lagi, nggak bisa.
pada saat itu tahun berapa saya lupa. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa saya untuk berpuasa. 3 hari puasa Ester. Istri saya ikut waktu itu, tapi nggak tahu, nggak kuat. Tapi saya kuat. Karena disuruh sama Tuhan, saya nggak ngerti disuruh sama Tuhan. Tahu-taunya ada sesuatu yang terjadi. Saudara, kalau kita ini murni di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi kita, mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pada saat ada kejadian, baik itu dalam komunitas, kita kerja, dalam pelayanan, Tuhan memberikan sesuatu. Akhirnya saudaraku, saya baru mengerti, oh ini, ada ini. Begitu saya dibawa sama Tuhan semakin mengerti, terbuka sesuatu. Dan setiap saya sebagai hamba Tuhan, wakil gembala Pak David, saya jarang khotbah, tapi saya banyak intim bersama dengan Tuhan. Tanya-tanya sama Tuhan. Pagi hari di sini ada istri saya. Saya kalau umur ini udah 66 tahun. Kalau tidur bangun jam 1, jam 2 itu masih bisa tidur. Mana ada orang tua di sini. Orang yang udah usianya 70, 60 lebih. Tapi kalau udah bangun jam 3 pagi, itu mau tidur lagi, nggak bisa. Betul? Ada orang tua di sini yang begitu? Apa semua saya tok? Tapi saya pernah sharing sama orang-orang tua. Orang tua kalau udah tua usia lanjut, itu kalau bangun tidur itu lebih dulu. Tidurnya lebih pagi, saudaraku. Berdoa. Saya cuma bisa memuji, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, saya ambil alat musik, saya menyembah. Dulu waktu belum saya bertobat, istri saya yang doakan saya. Sekarang saya udah terima Yesus. Saya berdoa, saya menyanyi, istri saya masih ngorok. Tapi nggak lama dia bangun juga, saudaraku. Tapi yang lebih dulu bangun itu saya. Begitulah keadaan kalau kita ini hidup kekristenan kita sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Saya mau memberikan saudara satu pengertian, ini saat teduh saya. Tiba-tiba Tuhan bukakan, tadi ibadah kedua Tuhan bukakan. Mari kita buka dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Saya buka dulu itu. Di sini ada pasangan, Bapak Ibu sebagai suami istri. Sementara firman Tuhan disampaikan, tolong cek and recheck. Cek and recheck. Kemudian kalau ada sesuatu, minta ampun sama Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, aku mau berubah. Aku mau pulang dari tempat ini dengan cara yang berbeda bersama dengan Tuhan. Kalau saudara sebagai anak, saudara sebagai orang tua di tempat ini, ayo kita cek and recheck. Tiba-tiba Tuhan bukakan satu ayat ini, saudaraku. Ayat ini 2 Korintus 6:14. Dulu itu kalau saya baca ayat ini, di depan jemaat, itu jemaat yang mau pacaran. Gak bisa yang namanya terang sama gelap bersatu. Atau yang mereka mau menikah. Pak, saya mau kawin, tapi pasangan saya satu muslim. Kebanyakan muslim. Saya Kristen. Saya mau menikah dengan muslim. Seperti Bapak. Hah? Seperti Bapak. Ya, kalau jangan tiru-tiru saya bilang, ini anugerah kasih karunia Tuhan. Dan kenapa ini udah tahu yang seperti ini susah. Kenapa nggak ambil yang gampang gitu loh, yang mudah. Kok cari yang susah? Nggak bisa. Dulu ayat ini saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ini buat orang yang seperti itu, saudaraku. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang? Nah ini dia. Dapat bersatu dengan gelap. Ayat ini saya bacakan untuk mereka yang mau menikah dan mereka yang mau pacaran. Gak bisa.
Tapi di hari-hari ini, waktu saya datang kepada Tuhan, saat teduh saya, Tuhan bukakan ini. Sampai saya sharing sama hamba-hamba Tuhan. Ini apa? Saya dapatkan ayat ini. Yang di sini yang saya dapat. Yang Tuhan tunjukkan kepada saya mulai kata sebab. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Saya tambahkan dalam bahasa saya sendiri pada waktu saya dapat ayat ini. Yaitu kepada orang Kristen, yaitu kepada pasangan. Kalau kita udah menjadi satu pasangan, Tuhan persatukan sebagai suami istri, orang percaya. Hidup kita, perjalanan hidup kita, nggak ada lagi kepura-puraan. Katakan kepura-puraan. Yang satu hidup jalan dalam kebenaran, Pak Aslam ini hidup dalam kebenaran, Ibu Felicia, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu, gembala nggak tahu, dia berjalan dengan, jangan Ibu Felicia dah, saya aja. Ibu Felicia jalan dalam kebenaran, Pak Aslam ini sebagai suami tidak hidup dalam kebenaran, dalam kedurhakaan. Itu yang saya dapat, saya tangkap. Waktu saya dapat ayat ini, tiba-tiba saudaraku, bukan tiba-tiba, beberapa hari kemudian itu banyak. Beberapa keluarga datang kepada saya, sharing. Yang intinya pokok pembicaraannya ini, Pak kenapa saya seperti ini? Pak kenapa? Saya sudah melakukan, saya sudah bertobat, saya bisa bahasa roh, saya ikut kom. Saya melayani, ada yang sudah melayani. Pendeta loh. Saya melayani, tapi kenapa hidup saya seperti ini? Naik turun. Kemudian merasakan sesuatu yang gak benar, apa yang gak enak. Saya cuma bilang, waduh puji Tuhan. Gak bisa. Ini saya dapat ayatnya. Kalau Bapak gimana hidup Bapak? Hidup Ibu bagaimana? Cara hidup Ibu. Apakah dua-duanya benar? Menjalankan kebenaran dalam hidup saudara. Apa yang sudah disampaikan oleh gembala. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, lakukanlah perintah-perintahku. Dengan jujur di hadapan Tuhan. Sudah saling jujur? Di hadapan Tuhan? Di hadapan Tuhan. Sementara istri tanya, dia tanya sama saya, persepuluhan jangan lupa. Udah belum? Yang kalau istri saya tanya itu, persepuluhan itu bukan tiap bulan. Setahun sekali. Karena ada berkat yang luar biasa setahun sekali. Perpuluhannya gede, gitu loh. Katakan gede. Nah istri saya ingatkan, jangan lupa persepuluhan. Oh siap. Kenapa? Kami sudah biasa melakukan itu. Tapi kalau istri saya bilang, persepuluhan jangan lupa. Saya ngomong iya, tapi enggak melakukan. Itu kan kedurhakaan. Enggak bisa kita satu kamar. Enggak bisa kita satu rumah. Enggak bisa. Yang ada itu perang, Harmagedon. Saya nggak tahu apa yang ada dalam hati istri saya. Istri saya juga nggak tahu apa yang ada yang saya lakukan di hati saya. Yang ada itu rame, nggak ketemu. Kenapa? Nggak mau berterus terang. Ada sesuatu berjalan dengan berbeda. Yang satu dalam kebenaran, yang satu dalam kedurhakaan. Ini loh yang saya dapat. Dan kepura-puraan dalam hidup, dalam keluarga. Orang percaya, gak bisa saudaraku. Gembala sudah menyampaikan, jemaat mula-mula, unity itu dari rumah. Betul? Dari keluarga, hubungan suami istri, anak-anak. Baru kita keluar. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada waktu saya dapat ayat ini saya mau bersaksi buat saudara. Ini tiba-tiba terus Tuhan ketemukan. Orang bukan Kristen dan juga orang yang udah Kristen juga, itu ketemu. Kalau dia nggak seimbang sama saya,
Jangan coba-coba bersatu, nggak bisa. Hidup intim apalagi suami istri. Berjalan untuk hidup intim, nggak bisa. Apalagi juga untuk saudara bisnis. Orang percaya kita jalan dalam kebenaran, yang satu rekan kerja kita hidup dalam kedurhakaan, nggak bisa bersatu, saudara. Jangan dibawa ajak untuk join kerjasama, apalagi hubungan intim, saudaraku. Nah, bulan Desember berapa tahun yang lalu saya punya supir. Itu pas saya dapat ayat ini. Tiba-tiba saya punya supir yang pertama, sekarang supir yang kedua. Supir yang pertama, supir saya ganteng. Saya kalah ganteng. Tinggi, orang Sunda. Setiap isi bensin, di pom bensin, itu tukang yang melayani itu ngomong begini, "Pak, itu anaknya ya?" "Iya." "Kenapa? Kamu mau sama dia?" "Oh enggak, cuma tanya aja." "Kenapa?" "Ganteng ya Pak." Gitu. Padahal dia orang Muslim. Jadi tiba-tiba sekali waktu saya sama dia tuh ribut aja. Kayak ada sesuatu. Sampai pada waktu kami singkat cerita pelayanan safari Natal di kota Garut. Ya, kejadiannya seperti itu, yang keras, yang masalah yang besar di situ. Pulang dari Tasikmalaya lewat Garut. Dia pakai mobil saya yang baru lagi, dia pakai, dia setir. Tiba-tiba oleng. "Loh, kamu mau kemana? Kamu ngantuk?" "Enggak Pak." "Oke. Hati-hati kamu, gelap. Nyalain dong lampunya, kan bisa main dim begitu." "Iya Pak." Begitu masuk kota Garut, ini supir orang Garut. Tapi waktu masuk kota Garut, dia nyasar. Perboden langsung terus, marah saya. "Kamu mau kemana?" "Mau ke Bandung Pak." "Lu kenapa kamu lewat sini? Kamu katanya orang Garut." Wah, pokoknya kejadian seperti itu. Saya sama dia tuh seperti apa? Kucing sama apa? Ada filmnya kan, Mouse itu apa? Tom and Jerry. Rame terus. Sampai istri saya ngomong begini, "Dah, kalau kamu gak suka sama supir itu, berhentiin. Udah, kamu gak usah pakai." "Iya ya, kesal juga. Tapi saya perlu dia." Tapi bawa mobilnya, karena keren banget bawa mobilnya. Enak, bawa mobilnya enak. Parkir juga bagus, pinter pokoknya. Enak bawa mobilnya. Kadang-kadang juga gak enak, tapi banyak enaknya, saudaraku. Gak endut-endutan gitu, saudaraku. Saya bisa tidur di mobil. Nah, tiba-tiba kejadiannya sebelum saya keluarin, saya pecat dia, saudaraku. Saya udah kesel. Sebelum dia keluar, tapi hamba Tuhan itu kan mesti ada kasihan kan, ada waktu. Saya bilang begini sama dia, nasihat setiap hari di mobil. Saya bilang, namanya siapa saya lupa ya, Denny kalau nggak salah. Dan kalau kamu kerja sama bapak, kamu jangan macam-macam. Kamu jangan simpen rambut kuburan, jangan uel-uel itu kitab Yasin masuk dalam Alkitab, dalam dompetmu. Kamu tuh bisa mental sama saya. Saya ngomong begitu sama dia. "Oh ya Pak, enggak Pak. Enggak ada apa-apa Pak." "Oke." Bener. Besokannya dia ngomong sama saya, "Pak, saya minta izin. Besok nggak masuk, besok setengah hari, mau antar istrinya. Rumah dia di Lembang dan dia mau antar istrinya di Subang. Lembang, Subang itu cuma berapa jam, deket. Gak usah, libur aja. Tapi hari Sabtu, Minggu kamu masuk, karena Bapak masih melayani safari Natal." "Baik Pak." Jadi saya Jumat libur Pak, libur. Kemudian saya mau tanya, telepon, "Bagaimana istrimu kerja lamaran, udah diterima belum?" Itu kan bagus, saudaraku. Tapi nggak diangkat nomor waktu saya telepon. Saya pikir nggak masalah dah, nggak begitu penting. Yang penting kan hari Sabtu dia masuk. Hari Sabtu, saya mau pergi pelayanan.
hari Sabtu, iya hari Sabtu deket. Hari Minggu sebenarnya kita pergi. Hari Sabtu saya mau pelayanan. Saya tunggu dia. Jam 7 belum datang. Setengah 8 belum datang. Jam 8 belum datang. Jam setengah 9 belum datang. Kemudian saya telepon istrinya, nggak diangkat. Telepon sama dia juga nggak diangkat. Tiba-tiba saya mangkel, saudaraku. Saya langsung SMS sama dia. Itu saya SMS. Kalau begini caranya, kamu selesai sama saya. Titik. Terima kasih GBU. Nggak tahu dia ngerti nggak GBU, saya nggak tahu. Pokoknya saya tulis saja GBU, saudaraku. Hari Sabtu saya minta supir gereja. Saya minta supir sama mobil untuk saya pelayanan. Karena saya udah nggak dikasih mobil lagi sama gereja. Karena saya punya supir. Jadi gereja nggak kasih mobil sama saya. Kenapa Om? Supir saya pecat. Kenapa? Banyak masalah. Supir yang datang jemput saya. Sebelum kita pergi ke Purwakarta. Dia bilang, Pak, bahasa Sunda bilang begini, aya naon deui, Pak? Ada apa lagi sama supir Bapak? Berarti orang ini tahu supir saya punya banyak masalah, tapi saya nggak tahu. Tiba-tiba supir saya yang dari gereja bilang begini, dia bawa saya, Bapak nggak tahu supir Bapak? Nggak tahu. Rada aneh, saya bilang, iya. Itu selalu nggak mau bersatu, Pak. Bapak tahu? Di sininya kan ada anting. Ada di sini orang gereja, ada anting di sini laki-laki. Copot antingmu. Kemudian Pak, di lidahnya itu juga ada anting. Hah? Masa? Pantesan. Dia kalau ngomong sama saya, udah makan belum? Belum. Terus tadi gimana kamu? Pantesan ngomongnya begitu supaya apa? Supaya nggak ketahuan di lidahnya ada cincin. Dia pakai sesuatu. Oh, itu yang jadi masalah buat saya. Kenapa saya berantem terus? Terang sama gelap nggak bisa bersatu, saudaraku. Loh, ini buat saya pengertiannya itu. Tiba-tiba singkat cerita, orang pegawai saya di rumah juga ngomong begini. Waktu itu saya ajak dia makan sate. Yuk makan sate kambing yuk di bawah. Saya bonceng pegawai saya di rumah. Sementara makanan belum disediakan, dia ngomong, Pak ada apa? Ada apa sih Pak sama Denny? Udah lama gak masuk, cuti ya? Bukan cuti, tak pecat. Loh kenapa Pak? Jadi itu kamu lihat sendiri orangnya kayak gitu. Ternyata dia tuh, kamu tahu dia pakai anting? Tahu Pak. Kamu tahu di lidahnya ada cincinnya Pak? Oh kamu tahu? Tahu, kenapa menang wae? Ya saya pikir Bapak tahu. Terus Pak kalau cuci mobil Bapak nggak tahu? Nggak tahu, kenapa? Kan buka baju di rumah kalau cuci mobil. Itu separuh badan di tubuhnya, tato. Oh, jadi benar. Di situ Tuhan kasih satu pengajaran buat saya. Tiba-tiba saya, ya itu, nggak bisa saya ngomong sama dia. Tiba-tiba waktu saya pelayanan di satu gereja. Gereja Bethany Praise and Worship di kota Bandung. Selesai saya khotbah. Saya bilang sama, di tengah-tengah khotbah saya bicara mengenai keluarga. Selesai saya khotbah, gembalanya ngomong begini sama saya, Om, jangan pulang dulu, ada jemaat yang mau didoakan. Duduk, mana? Ya udah duduk di sini aja, duduk. Waktu saya berdoa, mau doakan dia, saya tepuk dadanya, saya nengok ke dia, loh, pakai cincin. Pakai anting di sini. Loh, kamu pakai anting? Iya Pak. Iya Om. Nggak boleh ya Om. Nggak ngerti dia. Nggak boleh itu. Ada isinya itu. Masa sih Om? Dia cabut di sini. Iya Om. Cabut di sini. Kemudian dia sebelah sini. Oh, berarti kamu pakai cincin 2? Iya Om. Tolong buka lidahmu. Udah dicopot Om. Kapan dicopotnya? Kemarin. Lihat. Orang Kristen. Kamu ada masalah apa? Iya Om, saya pisah sama istri. Waduh itu, gak bisa kamu. Pergaulan, hidupmu sebagai seorang suami. Kamu udah punya anak? Sudah. Anaknya umur berapa? Baru umur berapa waktu itu?
6 bulan kalau nggak salah. Terus kamu bagaimana? Sekarang saya pisah. Istri saya dibawa sama orang tuanya. Saya nggak boleh ketemu Om. Saya mau bertobat Om, saya mau minta ampun. Dia nangis saudaraku sebelum didoakan. Saya minta ampun tuh Om, bisa nggak saya berbalik kembali untuk menerima saya diterima lagi sama, saya mau kembali kepada istri saya. Sementara rumah ditutup, nggak boleh ketemu. Loh, kamu caranya bagaimana hubungan? Pakai BBM, BB-an. Oh begitu, iya. Saya mau minta ampun Om, saya mau bertobat, saya minta ampun. Umurmu berapa sih? Umur saya 22 tahun. Loh, kamu menikah sangat muda. Apa MBA? Apa kecelakaan? Enggak Om. Kamu kerja di mana? Belum kerja Om. Ah, ngapain? Kerja sampingan, masih kuliah. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi ini banyak masalah, banyak urusannya saudaraku. Udah kamu seperti itu, pergaulanmu seperti ini. Jadi gimana Om? Satu lagi. Saya bercandain dia. Ini Roh Kudus ngomong sama saya. Di bajumu, di belakang bajumu, di dadamu, itu ada tato. Loh kok Om tahu? Biasanya orang udah pakai ini, pakaiannya ada gambar di situ. Betul? Iya Om. Gimana Om bisa dihapus? Nggak usah dihapus. Yang penting kamu bertobat, lahir baru. Saya doakan dia. Dari ayat ini saudaraku, banyak Tuhan tunjukkan. Jadi ini seperti perkataan Pak David, gembala sidang kita. Dia dapat, Anda dengar ini, itu namanya the second chance. Kesempatan kedua, Anda dengar ini. Setiap hari kita ada kesempatan yang baru untuk kita mau berubah, kita mau bertobat. Kalau saudara Bapak Ibu dengar malam hari ini, masih ada sesuatu, datang kepada Tuhan, bertobat. Kenapa? Gak bisa kedurhakaan itu bersatu dengan orang dalam hidup kebenaran. Gak bisa. Saudara sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendoa, tapi ada kepura-puraan dalam hidup saudara. Neraka. Cepat bereskan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Allah kita penuh pengampunan, saudaraku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa kita datang kepada Tuhan dan minta ampun, selesai. Tapi jangan berbuat lagi. Hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa saudaraku? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini banyak suami-suami. Rumah tangga. Kokoh. Itu kalau ada satu pria yang takut akan Tuhan. Nggak percaya? Buka. Mazmur 128. Itu berkat rumah tangga. Ini firman Tuhan luar biasa. Nggak bisa di tip X, saudaraku. Ini firman Tuhan. Dikatakan berkat rumah tangga. Rumah tangga kokoh. Itu karena ada suami dan istri. Tapi boleh saya tambahkan karena saya sebagai suami. Kalau ada suami, Kristus dia gambarannya. Kita sebagai suami adalah Kristus. Terang. Enggak ada kepura-puraan. Suami, laki-laki. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati. Rumah tangga akan kokoh. Gereja akan kokoh. Kenapa? Unity. Ada doa. Ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, waduh luar biasa, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Lihat, kalau kita dalam keluarga rumah tangga, suami istri takut akan Tuhan, kita semuanya akan menikmati berkat itu, kebahagiaan seluruhnya, seluruh usahamu, kesehatanmu, perjalanan hidupmu, anak-anakmu diberkati Tuhan, bahagia semua.
Mulai dari seorang suami dan istri yang takut akan Tuhan. Anda akan melihat anak-anakmu. Dia bilang begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istri saya sekarang udah rada kurusan. Dulu subur, mengembang ke kiri, ke kanan. Tapi dulu cantik, lebih cantik. Sekarang juga tambah cantik. Sekalipun istrimu gembret, dia tuh istrimu. Amin. Kalau ada masalah, kalau udah bersatu, suami yang takut akan Tuhan mengerti bagaimana istrinya. Ini istri saya, Felicia, luar biasa. Unik. Setiap pasangan ada satu keuniknesan yang luar biasa. Ya, istri saya juga punya unik. Kalau mau pergi, kita ada aja yang ketinggalan. Nanti dia pusing sendiri. Udah masuk ke mobil, supir saya udah ngomong, Pak, mohon maaf Pak. Ini supir yang baru nih luar biasa. Pak, maaf Pak, Bu, ada yang ketinggalan. Oh sebentar, nggak ada. Oke, mundur. Begitu baru mundur, iya benar sebentar. Apa? HP-nya ketinggalan. Ada aja, hampir ya maaf ya dah. Tadi mau pergi ibadah juga begitu, tunggu sebentar. Kita kadang-kadang suami udah nungguin gitu, udah mau pergi, paling lama memang istri. Ya wae, saudaraku. Nanti sekali waktu pernah dia, udah masuk mobil, dia tanya, sebentar dah, kenapa? Kacamata. Kacamata, itu dipakai kacamata. Kacamata udah dipakai, dia tanya, kacamata saya di mana, saudaraku? Dasar nenek-nenek, saudaraku. Tapi itulah, kita harus mengerti suami. Jangan langsung kita boleh marah. Dulu waktu saya belum bertobat, istri saya ini baru keluar dari rumah, belum keluar pagar, sementara saya udah di mobil kan lama kan, pernah begitu? Bertobat, kalau masih ada. Tuhan kasih hikmat sama saya. Waktu dia mau jalan begini, dia pasti balik lagi saudaraku. U-turn. Balik deh, ada aja yang ketinggalan, kacamata, HP, bedah kosmetiknya, nanti dia bawa lipstick tapi tutupnya ketinggalan, mesti balik lagi saudaraku. Nanti tadi kemarin juga begitu, di pesawat, dia dandan alis, pensil alisnya jatuh, dan ntar kita turun belakangannya, kenapa? Pensil alis saya jatuh ke bawah. Bisa nggak diambil ya? Bisa. Daripada kita mau ambil ribut, kita bilang aja bisa. Kita terakhir aja, tenang aja, kita nggak ada urusan kok. Nanti suruh. Masih nanya, waktu udah mau landing, udah turun. Mbak, saya bisa ya turun terakhir, nanti saya mau keluar terakhir, pensil saya jatuh. Kamu kenapa ngomong sama pramugari dalam hati saya? Kalau saya ngomong, kamu kenapa pengen ngomong-ngomong? Udah aja nanti kita cari kolong sendiri berdua. Sampai itu penumpang habis, bersih. Baru istri saya, itu dia pensilnya. Mari kita ambil sama-sama. Kita keluar sama-sama. Selesai. Nggak ada marah kan? Itu suami selalu diganggu sama istri. Nggak apa-apa, saudaraku. Ada firmannya. Matius 11 ayat berapa itu? Ada kan? Sebentar. Matius. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Matius 11. Marilah kepadaku semua, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara sebagai suami letih lesu berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Amin. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mungkin Tuhan kasih saya Felicia. Itu kuk. Bolak-balik ini, itu kuk. Tapi ingat Aslam, kuk yang kupasang ringan. Oh iya Tuhan. Enggak apa-apa, teruskan. Pulang dari tempat ini, kamu jangan berubah. Jangan ada yang aneh. Tetap aja seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekalipun pasangan kita seperti itu, yang penting kita hidup jalan dalam kebenaran. Amin. Istrimu akan bahagia. Ini lihat di sini. Dan itu terus turun ke bawah, saudaraku. Di dalam istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ada sukacita, damai sejahtera. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kita melihat keluarga dari istri, anak-anak semuanya bahagia, seluruhnya bahagia. Yang mau katakan amin. Tapi dari kita, ayat 4 bilang begini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Akan diberkati. Dengar baik saudaraku. Gereja Tuhan, unity, berdoa untuk memenangkan jiwa. Itu dari keluarga. Dengar suami, coba buka Efesus pasal yang kelima, ayat 25. Ini ayat membuat saya bertobat, saudaraku. Saya sudah memberkati pernikahan tahun 2000. Tiba-tiba ayat ini muncul buat saya. Dapat pengertian begini. Hai Aslam, kasihilah Felicia sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Aslam, Kristus menyerahkan dirinya baginya. Nanti baca lagi di rumah. Baginya tuh bagi siapa? Istri. Jadi hidup kita semua udah menyerahkan diri kita bagi keluarga, bagi istri. Kali waktu dulu kalau di gereja hari Senin tuh libur sebagai hamba Tuhan. Saya sudah ngeset pagi-pagi. Besok nih, buat besok saya udah atur. Nanti saya mau naik ke atas, naik motor, mau beli sayuran, kita makan pagi. Pagi-pagi dia ngomong apa? Dah, nanti jam 9, bisa antar saya enggak? Kemana? Anata. Anata tuh salon. Oh my God, bubar semuanya. Saya enggak bisa bilang begini, karena saya udah ketemu ayatnya. Saya enggak bisa bilang begini, saya mau pergi ke atas, kamu ada-ada aja. Enggak bisa lagi, saudaraku. Kenapa? Saya sudah ditegur habis-habisan sama Tuhan. Ini mungkin juga doa dari istri saya. Dia minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong suami saya, mungkin begitu. Tiba-tiba, supaya dia nurut, bukan dia nurut, maksudnya melakukan perintah. Jadi benar, tapi benar saudaraku. Pada waktu kita sebagai suami memperhatikan kehidupan kita bagi keluarga, suami akan diberkati Tuhan. Anda mau apa para suami? Mau usahamu lancar? Kasih istrimu. Anda mau dapat sepatu baru? Mobil baru? Kasih istri mobil baru. Nanti dapat mobil. Layani istri. Saya ini enggak pernah sampai beliin kamu tuh sesuatu bawa dari mall. Dah ini lu dah, aku belikan sepatu baru misalkan atau apa. Pernah enggak ya? Enggak pernah ya. Kenapa? Saya keduluan sama Tuhan. Istri saya lebih dulu didandani sama Tuhan. Jadi waktu saya mau beli sesuatu, dia udah dapat, saudaraku. Udah dapat duluan. Dari mana enggak tahu. Ujuk-ujuk dari langit turun mungkin. Tuhan sudah mendandani. Kenapa? Istri yang suka berdoa itu didandani sama Tuhan. Enggak jadi, ya itu, istri itu kan penolong, bukan perongrong. Jadi banyak berdoa, banyak ditolong sama Tuhan.
Luar biasa. Saya begitu mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Unity. Hidup kita nggak ada lagi kepura-puraan. Amin. Kami bersama-sama. Terbuka, transparan. Ya, saya punya mobil dari gereja kan, Semang 1, Innova. Saya sibuk, istri saya juga sibuk. Bagaimana caranya mobil satu udah persis seperti taksi. Nanti saya mau pakai, saya nggak bisa pakai karena istri saya butuh mobil. Dia bilang, dah kamu minta aja mobil sama gereja. Saya udah nggak dikasih mobil sama gereja. Saya nggak pernah dikasih lagi supir sama gereja. Mesti pakai mobil sendiri, bensin sendiri, semuanya gaji supir sendiri. Saya udah nggak boleh lagi pakai mobil gereja karena saya statusnya udah wakil gembala. Jadi saya susah, kalau dia lagi pakai mobil saya nggak bisa pakai, tunggu. Saya selalu mengalah, kadang-kadang juga istri saya mengalah. Ya udah kamu dulu pakai. Kadang-kadang juga masih bisa Ibu Felicia pakai mobil gereja, tapi kalau saya nggak bisa pakai mobil gereja. Jadi saya berdoa sama Tuhan, halo suami-suami, kalau Anda diganggu keadaan saudara, rasa risih, datang berlutut sama Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, ini nggak benar Tuhan. Mobil kok cuma satu sih, pulang ke rumah, anak telepon, Pak, mobil ntar boleh pakai nggak? Jadi mobil itu diem di rumah waktu kita tidur. Datang ke rumah, supir dipakai lagi. Untuk anak saya, antar cucu nggak masalah ya, kita sayang cucu banget. Pergi kemana-mana buat cucu. Semua cucu. Dia beli barang paling mahal. Bukan buat dirinya, tapi buat cucu. Buat saya yang murah-murah, buat cucu paling mahal. Bisa 2 kali, 3 kali lipat saudaraku. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Saudara, kalau kita sebagai suami, kita taat, kita melakukan segala perintah Tuhan, kita sabar ya, Tuhan pasti nggak akan lupa janjinya. Kita menabur kebaikan buat dari istri aja dulu. Tiba-tiba bulan November ada sahabat saya, itu waktu ada pertemuan pengerja di Bandung, di Aruna. Saya dalam menuju ke sana. Saya tahu teman saya ini baru pulang dari Bali. Om, saya baru mendarat dari Bali. Saya mau pergi ke Aruna. Ikut pertemuan pengerja. Om ikut kan? Ikut. Om ada di mana? Lagi menuju ke Aruna. Saya tunggu. Baik, tunggu aja. Mungkin tunggunya dia terlalu lama, dia telepon bolak-balik. Di jalan Garuda itu hujan, kemudian ada pintu kereta. Buka tutup. Jadi mobil itu nggak bisa maju-maju. Telepon bolak-balik. Om ada di mana? Masih posisi yang sama. Kenapa? Ya banyak mobil, hujan, pintu kereta buka tutup. Sekarang di mana? Ini baru mau masuk ke depan, pintu kereta tutup lagi. Aduh lama om ya, tenang aja. Om, saya bawa mobil putih, saya tahu mobil dia putih, Suzuki R3. Saya mau pakai parkiran om, silakan pakai. Singkat cerita, dia telepon lagi, saya telepon, hamba Tuhan, ada yang namanya Johannes. Jo, kamu ada di mana? Di lobi. Coba kamu memandang ke depan, ke tempat parkiran om. Ada apa di situ? Wah, mobil lagi mundur. Mobil baru. Mobil apa? Dia sebut, Tuhan kirim mobil Honda HR-V. Gak ada yang tepuk tangan, gak apa-apa. Doa saya didengar Tuhan. Begitu sampai orang semua gerumun. Yang bawa mobil dari showroom, dia kasih kunci sama saya. Dia terangin, Pak ini mobil computerized. Jadi Bapak kuncinya kantongin aja, tinggal pencet, jalan. Saya nggak dengar dia punya ngomongan. Kenapa? Dak-dikduk. Lagi gemeter. Cium bau mobil yang baru. Pernah cium bau mobil yang baru? Masih ada plastik, belum dibuka. Aduh. Tapi hari itu saya ketakutan. Kamu ikut saya. Saya bawa sahabat saya naik ke atas. Ketemu Pak David, saya nggak mau.
Kamu harus ketemu Pak David dulu. Baik Om, kamu ikut saya. Masuk dia, sama saya. Pak David, saya mau ngomong, dia ngomong dulu. Pak David, gak apa-apa ya, saya berkati Om Aslam, mobil baru. Iya Pak David, dia kasih mobil baru sama saya. Bagaimana nih Pak? Pak David dorong dada saya. Terima, jangan ditolak. Udah saya terima. Saya duduk pertemuan pengerja. Setel VCD-nya pada Pak Niko, pertemuan pengerja. Kepengen buru-buru selesai, tapi rasanya kayak setahun, saudaraku. Waduh, perjamuan kudus, lama, doanya lama, kemudian kepengen buru-buru pulang pakai mobil baru, saudaraku. Jadi waktu saya turun, Pak David turun bawa Ibu Len sini Len. Lihat Pak Aslam, diberi ke Tuhan, mobil baru. Upah kesetiaan, bahasanya saya masih ingat. Upah kesetiaan dan taat. Yang ngasih mobil udah lari, nggak tahu kemana. Dan saya selalu bilang kalau saya lagi setir mobil, Tuhan terima kasih ya, Engkau berkati hambanya. Saya kadang-kadang suka ingat, saya bilang saya telepon lagi, thank you ya, mobilnya ya, luar biasa. Udah Om, saya yang ngasih udah lupa. Yang ngasih udah lupa, saya masih gemeter sampai hari ini. Terheran-heran saudaraku, cara Tuhan itu luar biasa. Amin. Itu, jangan pergi kepada manusia, datang kepada Tuhan. Tapi kita berjalan dengan kebenaran. Makanya kita diberkati Tuhan. Sekarang, saya nggak pusing, mobil ada 2. Anak saya juga punya mobil, tapi ya dasar anak-anak, dia mau pakai mobil yang baru, pakailah mobil yang baru. Saya nggak berebut, saudaraku, pakai. Tapi sekali waktu saya pernah marah juga sama dia. Mobil baru dia inepin di rumah dia. Saya bilang, mana mobil papa? Nah besokannya saudaraku saya pergi pelayanan. Begitu dapat mobil baru, saya pelayanan ke Cibubur. Di Cibubur habis khotbah, pakai mobil. Saya pergi nggak pakai mobil baru di rumah. Karena nomornya masih nomor sementara. Di Cibubur saya khotbah, ininya bukan khotbah, pikiran, naon, mobil. Saya minta ampun sama Tuhan. Selesai saya khotbah, saya turun, Pak Yan, sorry ya. Saya langsung pulang aja. Jangan Pak, udah disediain makanan. Makan di mana? Di Central Eropa. Ayo Pak, kepengen buru-buru pulang. Menikmati mobil baru, saudaraku. Akhirnya kita makan. Tahu saudaraku, apa yang disediain makanan? Dia maksudnya mau menyediakan makanan yang paling bagus buat saya. Makan celup-celup. Itu kan dipanasin dulu. Baru sayurnya masuk. Itu 1 jam nunggu panas, saudaraku. Aduh. Paslah mau buru-buru pulang. Kok tahu Bu? Kelihatan wajahnya, iya bener. Mau kemana? Mau main sama anak? Bohongin, saudaraku. Padahal mau main. Begitu selesai setengah main, saya bilang, Pak, Ibu, saya mohon maaf ya, saya mau pulang. Masih hujan Pak Aslam, nggak apa-apa kan pakai supir. Ya ini dibawa aja dibungkus, nggak usah dibungkus, udah kenyang. Pulang dari Cibubur langsung ke rumah, lihat garasi, mobilnya nggak ada. Oh my God, mobil kemana? Pergi ke Borma, bawa cucu. Oh bawa cucu senang. Oh nggak apa-apa, tapi kok karena saya capek, kemudian saya tidur. Jadi bisa lihat mobil yang baru bukan malam itu, besok pagi. Duduk di mobil kayak orang gelo, katakan gelo, saudaraku. Jadi kayak orang gendeng, saudaraku. Waduh, makanya saya bertobat, udah. Kemudian saya cerita lagi sama Pak David. Pak David ngomong apa? Itu berkat yang paling rendah adalah berkat jasmani. Tapi berkat yang paling besar adalah surga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena sifatnya sementara, itu untuk menghilangkan saya, kedagingan saya, saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini, the second chance, kesempatan kedua, ada kesempatan lagi buat kita berubah. Hubungan suami istri, diperbaharui. Amin. Ini ke depan, saudaraku. Jangan mikir lagi berkat, ayo kita melayani. Jangan yang jauh-jauh dulu. Ini. Suami istri, saya akhiri, ayat ini belum selesai. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati
engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, seumur hidup kita. Amin. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Di situ, di sini saya baru merasakan di umur 66. Saudara yang masih muda-muda, jaga sikap hati saudara, hubungan suami istri. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sampai nanti kamu lihat ending, pertengahan ending sebelum kita dipanggil Tuhan. Anda akan melihat kebahagiaan orang tua itu anak dari anak-anak, cucu. Lebih sayang cucu daripada ke anak. Benar, nanti lihat rasano dewe. Amin. Mari, suami istri, kesempatan ini saya mau berdoa untuk saudara. Suami istri sama-sama kita minta sama Tuhan, ya, supaya apa? Saudara, gereja diberkati Tuhan dari keluarga yang harmonis. Saya undang suami istri saya ke depan, suami istri pasangan. Di sini ada istri saya nanti, yang wanita didoakan sama istri saya. Mari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya merasakan suatu hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau pakai keluarga-keluarga di Kota Malang menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo, mari maju ke depan. Cepat waktunya begitu sejak. Urapiku dengan minyak kudus Jesus. Haleluya. Urapiku dengan minyak. Mari Bapak Ibu sendiri angkat pujian kepada Tuhan. Penuhiku. Mari penuhi setiap hati kami Tuhan. Jesus. Haleluya. Mari terus jemaat angkat pujian kepada Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan urapiku. Penuhiku, biarlah Kau penuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga Tuhan Kau penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Kudus penuhiku. Dengan nadi Jesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah di dalam bahasa roh. Mari berbahasa roh bersama-sama. Jesus. Hallelujah. Será la paso.
Jesus.